Dulu juga saya berpikirnya, saya masuk pesantren, saya bakal kurang update nih. Bakal kuper nih, kurang pergaulan. Bakal ketinggalan zaman. Tidak. Santri juga bisa mengepakkan sayapnya di dunia manapun. Entah di dunia entrepreneur, di dunia peternakan, di bidang pemerintahan, semua bisa. Murni usaha saya merintis dari nol bahkan minus. Kenapa saya katakan minus? Karena sebelumnya saya nggak punya uang. Mau buka gini aja saya nggak ada kepikiran. Uang aja nggak punya, gimana mau jual beli mobil? Sedangkan satu mobil itu kan nominalnya kan fantastis ya. Saya waktu itu punya pakai motor fiction ya. Jadi kalau belanja ban dari Jamblang, segini dari bawah sampai leher itu penuh ban. Misalnya ban mobil 1, ban motornya 3, jadi segini. Di situ bapak saya, kenapa kamu yang nggak jualan? Saya ngomong, saya kan nggak punya modal. Jadi bapak saya menginisiatifkan, ya udah, gini aja. Saya cuma kasih kunci. Silahkan kamu mengembangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Ken Malvin Mubarok. Saya salah satu alumni dari Pondok Pesantren Gontor. Saya lulus tahun 2012. Saya asli kota Indramayu. Dan alhamdulillah pada saat ini saya menggeluti usaha di bidang otomotif, tepatnya itu di perdagangan atau jual beli kendaraan roda 4. Nama showroom saya yaitu Mubarok Mobil Indo. Mubarok itu kami adopsi dari kata-kata berkah. Doa kami supaya apa yang dihasilkan dari usaha kami mudah-mudahan berbarokah. Dan kebetulan nama anak-anak kami juga kami selipkan nama-nama Mubarok semua. Karena nama saya pun ada Mubaroknya, Ken Malvin Mubarok. Nama anak pertama saya itu Syafa Benazir Mubarok. Nama anak yang kedua itu Mafaza Atara Mubarok. Dengan artian kita mau menjadi hidup di dunia ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan berbarokah. Apa yang kita dapat di dunia ini berbarokah semuanya. Bertepatan di showroom kami bertepatan di Indramayu, lebih tepatnya di Kecamatan Gabus Wetan, desanya Desa Babakan Jaya, RT 8 RW 2 di Desa Babakan Jaya. Saya itu lulus dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor 2012. Saya alhamdulillah diamanati untuk mengabdi di pondok pesantren yang ada di Sumatera Utara, yaitu namanya Raudhatul Hasanah. Saya di sana mengabdi selama 1 tahun lebih sedikit lah di sana. Habis itu saya pulang ke kota asal atau ke rumah lagi. Alhamdulillah masuk ke perguruan tinggi yang ada di Cirebon. Dulu namanya masih IAIN Cirebon, sekarang mungkin udah UIN ya. Dikala itu saya sudah menggeluti usaha kecil-kecilan. Karena basicnya saya ini terakhir dari orang tua yang basicnya itu udah usaha gitu. Jadi orang tua saya itu wirausaha lah. Jadi ada basic saya itu usaha. Kala itu saya itu kuliah di IAIN Cirebon, itu memiliki satu ide bahwasanya usaha apa yang bikin saya itu bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah, walaupun nggak seberapa. Saya belajar dari orang tua. Pertama usaha kecil-kecilan saya geluti itu, pertama kali saya masih ingat tuh, jualan kerudung. Pada tahun saya masuk kuliah itu 2014 ya, 2014. Itu jualan kerudung lagi viralnya itu kerudung bagi perempuan itu kerudung pasmina ya. Setiap minggu itu saya ke pasar Tegal Gubuk. Tepatnya pada hari Sabtu ya, Sabtu saya belanja kerudung, nggak banyak, satu minggunya itu hanya saya belanja itu 3 kodi lah. 3 kodi itu, 1 kodi kan 20 pieces. Jadi 3 kodi itu 60 pieces. Saya itu merekrut teman saya, perempuan, yang notabene itu bisa
gaya marketing lah untuk pemasaran. Jadi satu orang itu saya kasih satu kode, di mana satu kode itu dia itu bisa menjual habis dalam 1 minggu itu habis, karena waktu itu kerudung pasmina itu lagi viral lah. Jadi alhamdulillah waktu itu saya itu bangga atas pencapaian saya, walaupun kalau kita lihat nilai rupiahnya nggak seberapa, tapi saya bangganya itu saya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah tanpa meminta ke orang tua, walaupun saya masih meminta orang tua. Pertama itu sekitar jalan itu 1 tahun lah. Habis itu ganti, namanya mungkin masih merintis ya, jadi bosen nih, ganti merambah ke saya itu dulu sebelum saya punya showroom ini, saya itu berjualan ban bekasnya dulu. Jadi sebelum saya jual beli ban bekas. Di Cirebon itu kan ada satu desa yang hampir 70% itu sama profesinya, yaitu Desa Jambrang. Desa Jambrang itu kebanyakan profesinya itu menjual ban bekas, baik motor atau mobil. Saya tertariknya itu waktu itu coba-coba. Saya waktu itu punya pakai motor fiction ya. Jadi kalau belanja ban dari Jambrang, saya ngekos kan di daerah Majasem ya. Waktu itu bawa ban itu segini dari bawah sampai leher itu penuh ban. Misalnya ban mobil 1, ban motornya 3, jadi segini. Saya dari Jambrang itu naik motor fiction, bawa ban 1 mobil, 3 ban motor. Ya, itu saya bawa dari Jambrang ke Majasem, ke kosan saya. Untuk pemasarannya gimana? Pemasaran saya ya hanya sekedar mengandalkan Facebook ya, marketplace gitu. Saya foto. Di situ kan saya melihat peluangnya gini. Di Cirebon itu banyak populasi manusianya lebih banyak lah. Artinya yang mempunyai kendaraan mobil motor tuh banyak. Dan di sana tuh nggak semuanya orang tuh mampu beli ban baru tuh nggak semuanya. Jadi ada yang mungkin ya belum gajian, tapi ban itu udah nggak memungkinkan untuk ganti baru tuh nggak memungkinkan. Jadi belinya ban second di situ lah. Ya kalau boleh saya cerita sih keuntungnya lebih besar dari saya berjualan hijab di pertama saya ini. Tapi alhamdulillah hasilnya itu bisa buat jajan, bisa buat keperluan pribadi di sesi-sesi saya kuliah. Waktu itu berjalan ya lumayan lama, waktu itu 1,5 tahun sampai saya menginjak ke semester 4 kayaknya. Di semester 4 di kala itu ada teman juga datang ke saya menawarkan, kamu nggak usah ngekos, ayo ikut saya aja, ikut ngajar di salah satu pesantren alumni Gontor juga yang ada di Sumber ya, Sumber Cirebon. Waktu itu singkat cerita saya terimalah tawaran itu ya, suruh ngajar gitu, ngajar sambil kuliah. Jadi jadwal ngajar itu mengikuti jadwal kuliah. Alhamdulillah nggak mengganggu sama sekali. Misalnya kuliah saya pagi sampai jam 2, jadi ngajarnya sore. Kalau paginya kosong, berarti ngajarnya pagi, seperti itu. Di situ juga saya masih menggeluti usaha lain. Waktu itu saya usaha jual beli burung kicau ya, burung kicau. Waktu itu lagi viral-viralnya 2000 berapa tuh? 2018, 17, 18 itu lagi viral itu ketika burung lovebird ya. Lovebird itu wah digandrungi semua kalangan, baik muda, tua, semuanya suka lah burung lovebird. Waktu itu saya jujur, saya nggak suka dengan burung itu, nggak suka. Ya notabene saya nggak orang yang nggak suka burung gitu. Tapi saya sukanya di mana? Sukanya mendapatkan keuntungannya saja. Sukanya di situ. Jiwa wirausaha saya meronta-ronta di situ. Karena apa? Saya melihat peluangnya itu lagi rame, burung itu lagi rame. Ya sama, saya mendapatkan burung itu dari mana? Dari marketplace juga. Saya biasa belanja burung lovebird itu 150, 175, saya jual 250. Itu keuntungannya itu lumayan gitu. Alhamdulillah lumayan, sambil ngajar, kuliah, COD burung juga di sekitaran Cirebon, sampai Cirebon Timur saya datengin lah. Waktu itu emang seneng ya, senangnya itu bukan ke burungnya, senangnya saya mendapatkan
keuntungan dari laba tersebut gitu. Emang saya dulu emang suka apa ya? Ya itu yang saya sampaikan, saya suka berwirausaha. Saya tidak memandang berapa nilai yang saya dapatkan, tapi saya senang apa yang saya dapatkan, walaupun gak seberapa. Habis itu saya menggeluti jual beli burung kicau itu nggak lama lah, paling setengah tahun, 6 bulan. Karena saya waktu itu agak rugi juga ya, ruginya itu namanya kita usaha burung ya, ada nyawa gitu ya. Waktu itu ketika itu saya ada beli malam itu burung lovebird 3 ekor. Nggak taunya burung itu sudah sakit kayaknya. Saya kan nggak terlalu memahami burung yang sakit gimana, yang ini gimana. Malam itu beli burung 3 ekor yang nilainya lumayan, ya waktu itu ya lumayan besar menurut saya. Paginya itu mati semua. Jadi saya agak trauma ya kan. Ya udahlah saya tinggalkan aja bisnis burung lovebird ini. Ganti lagi saya ke usaha yang lain, yaitu jual beli handphone. Waktu itu jual beli handphone itu sambil dipakai. Handphone saya pakai buat transaksi apa. Ada keuntungan di situ saya jual. Habis itu saya cari lagi di marketplace. Terus sampai segitu, terus saja. Habis itu lama-lama ketika bisnis handphone itu saya stagnanya itu di apa ya? Handphone itu untungnya, ya untung sih untung ya. Enggak. Untungnya ya lumayan besar daripada bisnis saya yang saya geluti sebelumnya. Tapi ya mungkin kesusahannya ketika memindah data itu. Iya. Ketika handphonenya laku, data dipindah lagi. Waktu itu emang sambil dipakai. 2 handphone sambil dipakai, dijual, laku lagi, beli lagi. Jadi kan data kan ini. Sehingga data-data yang penting untuk perkuliahan, untuk ngajar di pesantren itu hilang. Nah, saya tuh usaha apa lagi ya yang notabene gampang, untungnya itu lumayan besar. Alhamdulillah saya ketemu di usaha jual beli sepeda motor. Sebelum saya jual beli mobil ini, sepeda motor. Saya geluti lama itu. Dari saya sebelum nikah sampai saya nikah punya anak pertama. Itu saya masih menggeluti jual beli sepeda motor. Jadi modal lu muter dari... Ya modal nggak seberapa lah ya. Cukup lah buat menampung 3 sampai 4 motor saja. Kalau udah 4 motor ini saya uang udah habis. Jadi 4 motor itu sebelum ya kalau laku belanja lagi. Nah, waktu itu ya menggeluti dunia motor itu saya sudah lulus ya dari IAIN. Lulus itu tahun 2018 akhir. Saya menggeluti dunia jual beli sepeda motor, tapi saya masih mengajar di salah satu pesantren itu. Masih di Sumber itu masih. Bahkan waktu itu saya udah pindah ke rumah saya sini, udah punya anak. 1 minggu itu jadwal saya ngajar itu 2 hari, yaitu hari Rabu dan Kamis. Ya, yang bikin semangat saya itu jaraknya kan lumayan. Dari rumah saya ke Sumber itu kurang lebih 100 kilo kurang lebih. Ya 100-nya kurang dikit lah. Jadi kalau PP itu kan 200 kilo, lumayan jauh itu. Yang bikin saya semangat itu ketika menjual motor. Rabu subuh saya berangkat dari rumah membawa motor jualan. Sampai sana saya ngajar pagi, siang itu saya foto-foto motor itu, saya posting. Kalau di dunia motor itu jual belinya lumayan cepet ya, artinya pangsa pasar jual beli motor itu cepet. Saya hitungan jam aja kalau harganya masuk tuh pasti laku, pasti COD pasti laku. Saya foto sorenya laku. Ketika sudah laku itu, ya saya pulang ke Indramayu itu naik bus. Di situ rasa senangnya, kepuasan saya tuh bisa menjual motor itu. Kalau di firma dari Indramayu ke Cirebon dengan jarak tempuh PP pulang pergi itu 200 meter mungkin jauh ya. Ya mohon maafnya honor yang saya dapatkan itu nggak mencukupi. Tapi disitulah berkahnya saya bisa menjual motor setiap minggu terus gitu. Alhamdulillah waktu itu mungkin support sistemnya itu yang saya rasakan itu dari istri dan dari orang tua ya. Support sistem banget.
Iya, pada suatu malam itu setelah sholat Isya itu ayah saya itu menghampiri saya, duduk bersama lah. Melihat saya itu mungkin kasihan, capek lah. Setiap minggu bolak-balik ke Cirebon untuk ngajar. Terus juga di sini ninggalin istri, anak, kasihan. Jadi ayah saya itu mengasih kunci. Ya, seperti nilai gontor ya. Nilai gontor itu kan, Kiai Gontor itu kan beberapa kali pasti mengutarakan. Gontor itu cuma mengasih kunci. Adapun pintunya, silakan kalian masing-masing cari pintunya. Persis kayak ayah saya itu pas obrolan malam itu seperti itu. Ayah saya berbicara, kamu sudah punya potensi untuk di dunia otomotif. Kamu sudah bisa melihat atau mengecek mobil, mana mobil bagus, mana mobil yang jelek, mana mobil yang layak pakai, mana enggak. Kenapa kamu tidak? Karena ayah saya waktu itu pernah melihat saya. Saya itu waktu itu jadi mediator penjualan mobil, yang mana labanya itu lumayan fantastis lah. Ya fantastis lah. Jadi saya, kenapa kamu nggak jualan? Kamu aja yang jualan gitu. Waktu itu saya ceritanya waktu itu menjualkan mobil tetangga ya. Waktu itu Toyota Avanza 2013. Dijual ke pedagang Cirebon atau showroom Cirebon senilai 100 juta rupiah waktu itu. Ya. Saya yang mendapatkan mobil, saya juga yang jual mobil itu. Waktu itu di 1 minggu kemudian saya juga ada customer yang mencari Toyota Avanza. Budgetnya ada 110 juta waktu itu. Ya saya arahkan lah mobil yang saya jual ke pedagang Cirebon kala itu. Nah waktu itu cek unit sama konsumennya, alhamdulillah deal. Di situ bapak saya, kenapa kamu yang nggak jualan? Saya ngomong, saya kan nggak punya modal. Gitu. Jadi bapak saya menginisiatifkan, ya udah gini aja. Saya cuma kasih kunci, silahkan kamu mengembangkannya. Caranya gimana? Ini ada sertifikat tanah, gimana caranya sertifikat ini kamu jadikan modal, gimana caranya? Jadi ayah saya cuma mengasih kuncinya saja, gimana caranya ini jadikan modal. Dari situlah saya memulai usaha merambah ke dunia usaha otomotif, yaitu di mobil ya, di roda 4. Waktu itu mungkin kekuatan saya, mobil itu ya dipakai, dijual gitu, pertama kali. Dream car-nya istri saya itu maunya itu cuman sebatas punya mobil Datsun gitu. Ya tahu sendiri lah, mobil Datsun itu ya mohon maafnya murah juga enggak, mahal pun enggak, sedang lah. Dream car-nya istri saya itu cuman mobil Datsun. Pertama mobil yang saya beli itu Datsun Go 3 baris 2015. Waktu itu saya beli itu di angka 60 juta, 62 juta. Saya pakai, 1 minggu kemudian saya iseng-iseng, saya foto lah dengan foto yang bagus lah, looknya yang bagus lah. Dari samping, depan, belakang, kanan. Saya upload di Marketplace Plus. 1 hari kemudian ada yang WA saya, Mas itu mobil masih ada enggak? Mas, saya masih ingat, waktu itu orang Mundu Cirebon yang mengontak saya. Masih Mas, itu berapa ya? Saya buka 75 juta. Masih bisa nego enggak Mas? Masih, ini kebetulan saya lagi nyari mobil di bawah 80 juta. Oh ini 75 juta, masih bisa nego enggak? Ya udah saya nego di tempat aja ya. Boleh Pak, silahkan datang ke rumah saya. Waktu itu belum bentuknya belum showroom gini ya, masih saya menyetok mobil masih 1, 2, mungkin 2 unit lah. Singkat cerita datang si bapak itu. Bapak itu juga sama, baru pertama punya mobil lah. Jadi ngecek, beliau bawa mekanik, ya artinya untuk mengecek keseluruhan kendaraan mobil lah. Alhamdulillah cocok waktu itu. Cocok, mobilnya bagus, terus mesinnya enak, bodinya nggak ada bekas tabrak atau bekas banjir, nggak ada. Beliau pun bawa 2 mekanik untuk mengecek mesin dan mengecek keutuhan mobil lah. Nego lah si bapak itu. Nego, Mas kalau di bawah 70 kena nggak ya? Dari situ kan saya, wah
Berarti saya kalau iya deal bawah 70 pun saya udah untung dong, untung lumayan ya. Yang notabene saya sebelumnya kan bisnis jual beli kayak kerudung, burung, motor, ban bekas. Itu mungkin untungnya nggak seberapa ya. Merambah ke mobil itu kayak sebuah kesyukuran pencapaian banget gitu. Jadi waktu itu nego ya bapak itu, Mas, saya nego di angka 77 boleh nggak ya katanya. Waktu itu jiwa dagang saya kan tekniknya kan nggak semata-mata ya udah Pak boleh, nggak gitu kan. Saya pura-puranya kan belum dapet Pak kalau segitu, kemarin aja udah ada yang berani di atas tawaran Bapak. Ya dilebihin aja lah supaya ya bahasa marketing lah. Masa kan kalau kita langsung ya udah Pak nggak apa-apa ini bawa aja. Kesannya itu yang beli nanti tuh wah saya nawar ketinggian nih, padahal nawar di bawah itu juga masih bisa gitu. Akhirnya kita deal ya udah berapa aja Mas. Ya udah Pak ditambahin 1 juta aja 78 juta udah jadi deh. Habis itu beliau rundingan sama istrinya, kan istrinya dibawa juga. Jadi singkat cerita deal dibawa. Dari situ saya semangat saya tinggi lagi tuh. Jadi ya alhamdulillahnya dari 1 mobil terus puter 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai saat ini. Alhamdulillah saya sudah mempunyai showroom sendiri gitu. Punya saya pribadi dan manajemen saya pegang sendiri. Manajemen penjualan, manajemen pembelian, marketing pun saya masih handle sendiri. Untuk saat ini saya belum punya karyawan tetap ya. Mungkin karyawan hanya sebatas kirim unit aja ke Cirebon, ke Majalengka, ke Kuningan. Alhamdulillahnya sampai saat ini saya sudah bisa kirim mobil ke luar Jawa. Saya ke Sumatera pernah, ke Lampung kirim mobil, tapi bukan saya pribadi yang kirim, orangnya ke sini. Dalam artian konsumen saya dari Lampung pernah, dari Sumatera Medan pernah, waktu itu Fortuner 2012 gitu. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur udah banyak. Awalnya kenal dari Facebook, lama-lama sudah percaya, sehingga mobil belum sampai rumah pun sudah dibayar penuh. Alhamdulillah, berkat ke usaha kita, kejujuran kita, keteguhan kita, keyakinan kita semuanya alhamdulillah sampai saat ini. Nilai-nilai yang saya dapat dari Gontor itu mungkin ada dua nilai ya yang saya pegang sampai sekarang. Pertama itu nilai disiplin waktu. Di Gontor itu terkenal ya, namanya disiplin waktu nomor 1. Ketika kumpul jam 7, harus datang jam 7. Lewat 1 detik pun pasti dihukum. Pasti. Itu nilai yang saya bawa ke bidang usaha saya. Dalam artian gini, ketepatan waktu nomor 1. Ketika saya ada janji sama customer untuk pengecekan unit, atau saya mau bayarin unit, atau saya mau janjian apapun lah sama mediator, yang saya utamakan itu waktu. Ketika saya janji pada waktu jam 7 misalnya, saya pasti datang jam 7 dan saya berangkat sebelum jam 7 guna untuk menepati waktu. Nah, di situ ada nilai plusnya. Ketika kita disiplin dalam waktu itu, ada poin plus yang saya dapat, yang saya rasakan, yaitu konsumen itu banyak jadinya gitu. Jadi respect, si konsumen itu respect kepada kami gitu. Oh iya, berarti orang ini tepat waktu. Kita tahu sendiri lah, ketika ada konsumen yang menggebu-gebu mau mempunyai kendaraan roda 4, uangnya sudah siap di tangan, itu pasti, misalnya kita janjian besok pagi jam 7, malam tuh nggak bisa tidur. Nunggu jam 7 datang, guna untuk melihat mobil impiannya gitu. Disitulah saya berperan sebagai penjual itu menepati waktu yang kita sepakati. Jam 7 sampai tempat, saya sampai tempat. Dan alhamdulillah respect. Mereka pun respect. Pada akhirnya deal di angka yang kita sepakati dan deal di kondisi mobil saat itu. Nilai pondok itu
pondok cuma mengasih kunci. Adapun pintunya silahkan cari masing-masing. Alhamdulillah saya dapat kunci regontor dan pintunya saya sudah dapatkan, yaitu berwirausaha di bidang otomotif, tepatnya di roda 4 di dunia jual beli mobil. Ini pintunya yang saya dapat itu. Jadi saya ke orang tua pun semata-mata tidak meminta modal atau meminta uang buat usaha, enggak. Murni usaha saya merintis dari nol bahkan minus. Kenapa saya katakan minus? Karena sebelumnya saya nggak punya uang. Mau buka gini aja saya nggak ada kepikiran. Uang aja nggak punya, gimana mau jual beli mobil? Sedangkan satu mobil itu kan nominalnya kan fantastis lah. Mobil yang untuk mobil-mobil untuk saat ini yang tahunnya relatif masih muda itu kan paling murah-murah masih di atas 50 juta. Sekelas Datsun aja kan masih 60 juta. Jadi itu saya tetap berdikari lah, seperti ini ya. Berdikari itu berdiri di kaki sendiri gitu. Jadi apapun kita tidak bergantung orang tua. Ibarat kata kita bersender di satu kayu. Suatu saat kayu itu bahkan jatuh, rapuh, jatuh, bahkan hilang. Otomatis kita akan jatuh. Ketika kita berdiri di kaki sendiri, insya Allah sampai kapanpun kita akan sukses di dunia maupun di akhirat. Untuk penjualan mobil di showroom kita itu rata-rata mobil apa aja ya. Jadi kita kan showroomnya kan bukan di kota lah ya, masih di perkampungan gitu. Jadi kita sediakan mobil-mobil yang sekiranya umum didengar oleh masyarakat. Showroom kami itu fokusnya bukan jual kepada konsumen saja. Sesekali bahkan sering kita ngejual itu ke sesama showroom ya. Khususnya di wilayah Ciayu Majakuning ya. Cirebon, Majalengka, Kuningan. Kita sering berbagi unit lah ya. Untuk penjualan ya, penjualan showroom kami itu dalam 1 bulan alhamdulillah bisa menjual rata-rata 10 sampai 17 unit lah. Kalau kita fokus ya untuk konsumen saja mungkin penjualan nggak jauh-jauh 5 lah, 5 sampai 7 lah. Selebihnya mungkin kita berbagi kepada sesama pedagang. Untung sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah yang kita cari. Kedepannya saya mau mengembangkan, mengkiprahkan saya untuk jual beli mobil ini supaya lebih besar, lebih berkembang, supaya meyakinkan kepada para santri semua yang ada di Indonesia ini bahwasanya jangan malu jadi santri, jangan minder jadi santri. Ketika masuk ke pondok pesantren, dulu juga saya berpikirnya saya masuk pesantren, saya bakal kurang update nih, bakal kuper nih, kurang pergaulan, bakal ketinggalan zaman. Tidak, santri bisa berkembang seperti anak-anak yang di luar sana. Santri juga bisa mengepakkan sayapnya di dunia manapun, entah di dunia entrepreneur, di dunia peternakan, di dunia di bidang kabinet-kabinet, di bidang pemerintahan, semua bisa. Jangan takut kita tertinggal. Justru untuk sekarang santri itu kiprahnya itu udah maju, udah lebih maju, ya, udah lebih maju, udah lebih modern dan udah lebih bisa bersaing kepada yang lain lah. Jangan malu jadi santri, tetap semangat dan kita berjuang sama-sama, berdoa kepada Allah supaya sukses di dunia maupun di akhirat. Santri berdikari, dari santri untuk negeri. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.